Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Kiranya hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah serta kekuatan dan kesehatan yang terus diperbaharui. Sahabatku, kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap perkataan yang akan kami dengarkan, dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam perenungan ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya renungan ini dapat menumbuhkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, dan mengalirkan kasih-Mu dalam hati kami. Kami memohon kehadiran-Mu ya Tuhan, agar persekutuan kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 12 ayat 20. Mari kita baca sama-sama Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Matius 12 ayat 20 adalah sebuah ayat yang penuh dengan kelembutan dan pengharapan. Ayat ini menggambarkan karakter Yesus Kristus yang penuh kasih dan belas kasihan, terutama bagi mereka yang lemah, terluka, dan hampir kehilangan semangat. Mari kita merenungkan makna mendalam dari setiap bagian ayat ini dan bagaimana hal itu relevan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bagian yang pertama, yaitu buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Gambaran pertama yang diberikan dari ayat tersebut adalah tentang buluh yang patah terkulai. Buluh adalah tanaman yang biasanya tegak dan kuat, namun buluh yang patah dan terkulai melambangkan kelemahan, kerapuhan, dan keputusasaan. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti pernah merasakan menjadi seperti buluh yang patah terkulai. Mungkin kita sedang mengalami beban berat, kegagalan, penyakit, atau luka batin yang membuat kita merasa tidak berdaya dan hampir menyerah. Dunia seringkali tidak memiliki tempat bagi mereka yang lemah. Orang-orang yang terluka dan gagal seringkali diabaikan, dihakimi, atau bahkan ditinggalkan. Namun Tuhan Yesus datang dengan pesan yang berbeda. Ia tidak akan mematahkan bulu yang sudah terkulai, tetapi sebaliknya, ia akan mendekat, menunjukkan belas kasihan, dan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Tuhan Yesus memahami kerapuhan kita. Ia tahu betapa mudahnya hati kita terluka dan semangat kita meredup. Ketika kita merasa patah dan tidak berdaya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak akan menghakimi atau menghancurkan kita lebih jauh. Kasih-Nya adalah kasih yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberikan harapan yang baru. Saudaraku yang terkasih, dalam Yesaya 42 ayat 3, nubuat tentang Mesias ini juga disebutkan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu kala
Allah telah merencanakan kedatangan seorang pemimpin yang penuh kelembutan dan keadilan bagi umatnya. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuat tersebut. Apakah saat ini Anda merasa seperti bulu yang patah terkulai? Jangan putus asa. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan Ia akan memberikan Anda kekuatan, penghiburan, dan harapan yang Anda butuhkan. Ia tidak akan menolak Anda, tetapi justru akan merangkul Anda dalam kasih-Nya yang tanpa syarat. Bagian yang kedua yaitu, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Gambaran kedua adalah tentang sumbu yang pudar nyalanya. Sumbu yang menyala melambangkan kehidupan, semangat, dan iman. Namun sumbu yang pudar nyalanya menunjukkan bahwa kehidupan atau iman seseorang sedang melemah dan hampir padam. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa keraguan, kehilangan semangat rohani, atau merasa jauh dari Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang-orang yang semangatnya meredup karena berbagai alasan, tekanan hidup, kekecewaan, dosa, atau bahkan rutinitas yang monoton dapat membuat api iman kita hampir padam. Dunia mungkin akan mencibir dan menganggap remeh mereka yang kehilangan semangat. Namun Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus tidak akan memadamkan sumbu yang hampir padam. Ia akan dengan sabar dan lembut meniupkan kembali roh-Nya ke dalam hati kita, menghidupkan kembali iman dan harapan kita. Ia tahu bahwa di balik nyala api yang hampir padam, masih ada potensi untuk berkobar kembali. Sumbu yang pudar nyalanya juga bisa melambangkan potensi kecil yang masih tersisa dalam diri seseorang. Mungkin kita merasa tidak memiliki talenta atau kemampuan yang berarti. Kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan atau berkontribusi dalam pekerjaan kerajaan-Nya. Namun Tuhan Yesus melihat potensi yang tersembunyi di dalam diri kita, bahkan ketika kita sendiri tidak menyadarinya. Ia tidak akan memadamkan potensi sekecil apapun, tetapi akan menolong kita untuk mengembangkannya dan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, jika saat ini Anda merasa seperti sumbu yang pudar nyalanya, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Anda Roh Kudus-Nya yang akan membangkitkan kembali semangat Anda dan menyalakan kembali api iman Anda. Ia percaya pada potensi Anda bahkan ketika Anda sendiri meragukannya. Bagian yang ketiga yaitu sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Bagian terakhir dari ayat ini memberikan kita harapan dan kepastian akan kemenangan akhir. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan dan memulihkan, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia akan terus bekerja sampai keadilan Allah dinyatakan sepenuhnya dan kemenangan atas dosa dan maut telah diraih. Ini berarti bahwa perjuangan kita sebagai orang Kristen tidak akan sia-sia. Meskipun kita merasa lemah dan tidak berdaya saat ini, kita memiliki jaminan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Tuhan Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya dan kita akan mengambil bagian dalam kemenangannya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setelah merenungkan Matius 12 ayat 20 ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri beberapa pertanyaan. Apakah saat ini saudara merasa seperti bulu yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya? Jika ya, sadarilah bahwa Tuhan Yesus datang untuk saudara.
Jangan ragu untuk mendekat kepadanya dan mencari kekuatan serta pemulihan darinya. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain yang lemah dan terluka di sekitar kita? Apakah saudara cenderung menghakimi atau mengabaikan mereka? Ataukah saudara berusaha untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan seperti yang ditujukan Tuhan Yesus? Apakah saudara menghargai potensi kecil yang ada dalam diri saudara dan orang lain? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan hal-hal kecil. Ia dapat menggunakan setiap potensi untuk kemuliaannya. Apakah saudara memiliki harapan akan kemenangan akhir di dalam Kristus? Di tengah tantangan dan kesulitan hidup, kita perlu terus memegang janji Tuhan bahwa kebenaran akan menang dan kita akan beroleh bagian dalam kemenangan itu. Sahabat Firman Kehidupan yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang Matius 12 ayat 20 yang merupakan pengingat yang indah tentang kasih dan kelembutan Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang baik yang tidak akan membiarkan domba-dombanya yang lemah tersesat. Ia adalah tabib yang agung yang akan menyembuhkan luka-luka kita dan memulihkan semangat kita. Marilah kita senantiasa datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita, karena di dalam Dia kita akan menemukan kekuatan, pengharapan, dan kemenangan yang sejati. Kiranya renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman kita semua. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui Matius 12 ayat 20 yang mengingatkan kami akan kasih dan kelembutan Tuhan Yesus terhadap kami yang lemah dan berbeban. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengar hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga meresap ke dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak pernah meremehkan potensi sekecil apapun yang ada di dalam diri kami maupun orang lain. Dan biarlah Roh Kudus terus menyalakan semangat kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.